Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan beracara lebih lagi. Seluas-luasnya dalam hati kami. Dalam hidup kami, di pikiran kami. Sehingga kami benar-benar terfokus untuk mendengar isi hati Tuhan. Dan kami tahu bahwa penyembahan kami menyentuh sorga. Menyenangkan hati-Mu, biar menjadi dupa yang harum bagi tahta-Mu. Ajar dan didik kami, terutama dalam peringatan menjelang Jumat Agung dan Paskah. Agar kami bisa mengoreksi diri kami. Karena kami ciptaan-Mu yang tidak sempurna. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, saudara. Gak sadar kita sudah akan memasuki peringatan kematian Kristus. Dari 1 tahun yang lalu sampai tahun ini. Bagaimana hidup saudara? Makin mendekat pada Tuhan atau makin jauh? Kalau timbangan dosamu makin berat atau makin ringan. Kita perlu mengevaluasi itu. Karena Paskah itu juga memiliki signifikansi dengan dosa manusia. Dan kita harus mengingat bahwa di dalam Paskah, Jumat Agung dan seluruh rangkaian peristiwa itu berbicara mengenai salib. Salib Kristus. Dan ada kuasa di balik salib itu, saudara. Kalau kita bawa hidup kita merenungkan hidup kita ini, kita bisa bernafas, berdiri, bekerja, melayani Tuhan. Itu karena kuasa salib. Amin. Dan apa yang membuat kita gagal? Karena kita tidak bisa memaknai kuasa salib itu dalam merayakan Kristus di hidup kita. Itu membuat kita gagal, fail, saudara. Di mata Tuhan kita menjadi seteru salib. Seharusnya kita menjadi kawan sekerjanya. Makanya tema kita minggu ini di gereja, saudara, jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus. Coba evaluasi hidupmu dalam 1 tahun ini. Dari Paskah 2023 sampai 2024. Anda makin menjadi seteru atau menjadi kawan sekerja? Ini harus kita evaluasi, saudara. Sekali-sekali kita perlu makan yang agak berat. Saudara mau ya? Ya, supaya kita ngerti, paham. Jangan mau jadi seteru Kristus. Jangan mau jadi seteru salibnya. Kita harus menjadi kawan sekerjanya. Nah, diksi ini dimunculkan oleh Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Oh enak ya sekarang ya khotbah di LCF ini ya. Tinggal set. Wah. Saya punya alat saudara, disimpan di lengan baju. Jadi kayak gelang. Dulu saya beli di Dubai. Simpan. Jadi nggak usah pegang-pegang ini. Tinggal gini lagi. Set. Oh, langsung geser dengan sendirinya. Set. Coba kita perhatikan ini. Oh. Karena dia menggunakan otot tangan. Jadi harus di set up dulu. Kalau gini berarti perintah geser ke kiri. Nanti kapan-kapan saya bawa. Biar keren. Jadi kan kayak orang karismatik itu kalau khotbah kan kalau lebih mantap. Oh yakin ya saudara. Nah, tapi esensinya bukan pada gaya ya saudara. Perhatikan baik-baik. Esensinya adalah pada isi yang disampaikannya. Haleluya. Nah Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Filipi. Dia menulis, kita akan baca dari ayat 17 sampai ayat 21 supaya kita ngerti konteksnya. Ya, ayo kita baca sama-sama. Sudah 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil apa? Nangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Oh, ini ngeri loh saudara. Nanti kita bahas satu-satu. Kita lanjut dulu ayat 19. 2, 3. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah
perut mereka. Hati-hati loh ya yang suka mengutamakan perutnya. Isi perutnya daripada isi jiwanya. Hati-hati loh yang tukang makan. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati dengan perutmu. Ini harus dikondisikan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kita baca kemudian kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang terakhir sama-sama, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini kata kunci ya, menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, mari kita pahami apa maksudnya seteru Kristus. Kita pahami dulu apa maksud, kenapa sih Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Dalam sejarah hidupnya, saudara, Paulus itu, coba kalau kita lihat ini adalah peta perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Dan dia mengunjungi, mengunjungi banyak kota, saudara. Banyak kota yang dia kunjungi. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Rasul Paulus itu dipenjara. Dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi ini dari penjara. Makanya dalam penderitaan dia menulis itu. Menjadi satu pertanyaan, kenapa sampai Rasul Paulus memberi nasihat yang agak keras seteru Kristus? Kemuliaan mereka, kebinasaan, mata yang tertuju pada perkara duniawi, perut. Kenapa? Ada apa? Padahal kalau kita belajar dalam sejarah gereja, saudara, jemaat di Filipi adalah jemaat yang patut diteladani dalam segala hal. Mereka jemaat yang baik-baik, saudara. Mereka benar-benar mempraktekkan sebuah komunitas yang memperlihatkan kesaksian dan teladan bagi orang di sekeliling mereka. Nilai-nilai Kristus, keutamaan Kristus itu nyata. Mereka saling melayani. Mereka erat di dalam persekutuan. Ini sesuatu yang perlu kita tanya, saudara. Ada apa dengan jemaat itu? Makanya kalau kita kembali di dalam ayat yang ke-17. Di situ Rasul Paulus memulai nasihatnya dengan kata saudara. Untuk menjadi ini tetap berada di rel, belok kanan dan ke kiri. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Jemaat Filipi adalah jemaat yang baik-baik. Mereka memiliki banyak dikasih dan implementasi nilai-nilai kehidupan rohani yang baik. Jadi kalau Rasul Paulus mengingatkan mereka, bukan berarti mereka adalah seteru Kristus. Tapi mereka jadi seteru Kristus. Rasul Paulus mengingatkan mereka, memberi nasihat. Ini udah baik loh ya. Awas, jangan terlena dengan semua kebaikan itu. Nanti kamu akan melenceng. Jangan terlena. Kenapa terlena? Karena orang-orang yang ada jemaat di Filipi ini, saudara, berada dalam sebuah komunitas yang tidak mengenal Kristus. Kota Filipi di masa itu, saudara, adalah kota yang dihuni oleh orang-orang Romawi dan Yunani. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan orang Romawi dan Yunani adalah dewa-dewa. Di jemaat Korintus kita melihat bagaimana terjadi percampuran sistem kepercayaan, percampuran nilai, atau kita kenal dengan istilah sinkretisme. Separuh Kristen, separuh yang lain. Rasul Paulus sadar betul bahwa mereka berada di dalam satu komunitas yang setiap saat bisa mengancam mereka, bisa mempengaruhi mereka. Kalau mereka membuka hati terhadap komunitas itu, maka nilai-nilai dari komunitas itu akan masuk dan merubah mereka dari dalam secara pelan-pelan.
Mereka menyembah berhala. Bahkan kaisar dijadikan sebagai Tuhan. Jadi Rasul Paulus melihat yang mungkin mereka tidak bisa lihat. Bahwa ada yang namanya ancaman sinkretisme. Makanya kita benar-benar harus menjaga pergaulan kita. Kita akan menjadi sama di mana kita berada. Kalau Anda berada di gereja ini, maka kehidupan rohanimu akan berwarna sesuai dengan DNA gereja ini. Karena setiap gereja memiliki DNA-nya sendiri. Yang lahir dari cara dia tumbuh, besar. Dan yang mewarnai caranya memberitakan Injil. Itu nggak boleh berubah, saudara. Nggak boleh berubah. Anda merubah DNA-mu habis, saudara. Setiap DNA, setiap gereja punya DNA-nya masing-masing. Ada gereja yang kuat dalam pujian penyembahan. Ada gereja yang kuat di dalam pengajaran. Ada gereja yang kuat dalam persekutuan. Saking kuatnya dalam persekutuan. Ada satu gereja itu, saudara. Orang baru mereka tolak. Saking kuatnya dalam persekutuan. Enggak boleh itu. Itu salah satu indikator. Master saya yang pertama adalah master pertemuan gereja. Belum lagi sindrom Rasul Paulus. Sindrom Rasul Yohanes. Nanti kapan-kapan lah kita bicara soal itu. Jadi mereka berada dalam komunitas yang menyembah berhala, yang Tuhannya kelihatan. Ini kan penyakit lama orang Israel yang ingin melihat Tuhan. Makanya mereka selalu terjebak di dalam penyembahan berhala. Komunitas kita bisa mempengaruhi nilai-nilai kita. Alah, nggak apa-apalah pergi ke situ kan nggak apa-apa. Tanpa sadar itu membentuk ulang sistem kepercayaan kita. Nah ini bahaya. Hal itu masih juga terjadi sampai dengan hari ini loh, saudara. Mohon maaf, saudara, kita tumbuh dalam budaya. Dan ketika kita tumbuh dalam budaya, maka kita harus benar-benar menyaring bagian budaya apa yang bisa menopang kekristenan dan bagian budaya apa yang bertolak belakang dengan kekristenan. Kita harus menyaring untuk yang bertolak belakang karena hidupku bukannya aku lagi. Aku sudah jadi a new man in Christ. Orientasiku sebelumnya adalah pada budaya, sekarang udah begini. Gak boleh kita berdiri di dua kaki yang memiliki wilayah yang berbeda. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka. Ancaman-ancaman sinkretisme. Sinkretisme itu adalah mencampurkan ajaran. Ajaran gado-gado. Ya budaya masuk, ya Kristen masuk. Kalau kita Kristen kita ambil budaya ini. Saya orang Nias, saudara. Jadi ada satu kebiasaan di Nias itu. Kalau datang ke makam, boleh nggak kita datang ke makam? Boleh. Boleh nggak kita berdoa buat orang mati? Untuk orang mati. Berdoa kepadanya? Enggak boleh. Boleh datang ke makam? Boleh. Berdoa kepada orang mati? Enggak boleh. Kita enggak berdoa buat orang mati, kita berdoa buat Tuhan. Dunia kita udah beda. Nah itu harus jelas. Suatu kali saya balik ke Nias, karena saya anak sulung, karena balik datanglah ke makam leluhur. Nenek saya berdoa, dia mulai menyebut roh-roh orang mati, kakek buyut, kakek apa dia sebut, dia panggil ini cucumu datang dari Semarang, dia bilang. Saya tendang kakinya, hei buka mata semua, salah itu doanya. Salah, buka mata. Ngapain manggil orang mati? Kita berdoa kepada Tuhan, bukan kepada orang mati. Nah itu yang saya katakan sinkretisme. Sinkretik, mencampurkan. Bolehkah kita memperingati Imlek? Boleh. Tapi kita harus melihat ada tradisi-tradisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Kalau Anda bingung datang ke gembalamu tanya, pastor mana yang boleh mana yang gak boleh. Boleh. Boleh gak terima angpau? Sangat boleh. Kalau mau nolak Imlek tolak sekalian angpaunya. Saudara-saudara, ini bahayanya. Bahaya sinkretik. Di mana-mana ini penyakit orang Kristen. Mencampur adukan ajaran. Dan itu sudah dimulai dari kekristenan pertama. Dari awal-awal di Filipi, saudara. Itulah sebabnya bahwa Rasul Paulus
memberi nasihat kepada mereka untuk menjaga mereka sendiri. Agar mereka konsisten di dalam kehidupan rohani yang benar dan tidak terjebak dengan sinkretisme dan tidak meniru gaya hidup orang Romawi dan Yunani. Anda tahu gaya hidup orang Romawi dan Yunani, saudara? Bahkan ada praktik seksual terbuka itu menjadi bagian dari keyakinan mereka. Lalu memberi persembahan kepada patung. Mereka menyembah kaisar. Mereka mendekat kepada kaisar untuk mendapatkan kemuliaan. Mereka membangun kuil-kuil yang besar. Kuil-kuil yang gede. Dengan tiang-tiang dan pilar-pilar yang reruntuhannya masih ada sampai dengan hari ini. Padahal itu bukan Tuhan yang asli, Tuhan yang palsu. Jadi apa nasihat Rasul Paulus itu supaya kita tidak menjadi seteru Kristus? Itu baru pengantar ya saudara. Nasihat yang pertama, kita harus apa tadi katanya? Mengikuti teladannya. Mengikuti teladannya. Mengikuti teladannya ini artinya tidak dilakukan secara personal ya. Bareng-bareng. Yuk, gayanya lagi kayak gitu. Coba ya, sekarang kalau foto kita, termasuk saya itu. Kalau foto sekarang saya suka gini. Anda gitu juga enggak? Berarti kita sedang mengikuti teladan bersama-sama. Iya dong? Dulu waktu siapa artis yang rambutnya perempuan yang rambutnya begini itu. Begini lalu dipotong segini, aduh saya lupa ya. Semua perempuan mengikuti model rambut yang sama. Demi Moore. Betul ya? Makanya korban Demi Moore. KDM. Waktu itu. Saudara-saudara. Jadi manusia itu cenderung mengikuti tren. Kalau trennya baik, oke. Kalau trennya buruk, teladan itu artinya kita menjadi imitasi dari sesuatu yang menjadi acuan kita. Template di mana kita mereposisi diri kita. Sesuatu yang kita tiru. Saya diberkati melayani di gereja saudara loh saudara. Jadi saya selalu mewajibkan semua pelayan mimbar saya untuk meneladani pelayan mimbar di LGF Fluid. Karena saya diberkati. Itu template kita. Itu template-nya kita. Semua wajib. Ini ada lagu baru di LGF Fluid. Pelajari. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Pelajari. Kan itu baik toh? Baik. Masalahnya kita cenderung mengikuti teladan yang tidak baik. Lingkungan tempat kita berada dapat mengadjust posisi kita loh saudara. Tiru aku. Rasul Paulus berkata bukan kamu yang meniru dunia. Tapi seharusnya dunia yang meniru kamu. Jadi kita harus mengikuti teladan. Makanya orang Kristen itu harus jadi contoh. Supaya dia menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Bukan teladan berbuat bohong. Bukan teladan untuk kawin-kawin punya istri banyak. Bukan teladan untuk punya banyak utang. Tapi teladan untuk kehidupan Kristen yang baik. Itu yang membuat kita tidak menjadi seteru Kristus. Dan Rasul Paulus berkata, perhatikan gaya hidup orang lain yang hidup seperti aku. Kata perhatian itu artinya fokus. Jadikan tujuanmu, tandai. Itu, ini direkam gak? Oh direkam ya. Baru-baru ini ada sebuah video beredar di internet. Direkam oleh seorang penumpang pesawat yang sedang landing di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Dari pintu jendela dia merekam ada roket ditembakkan di sekitar itu. Ya, sambil teriak-teriak, Jesus help me, oh Jesus help me. Lalu dia merekam bagaimana rudal Patriot itu datang menghadang roket itu dan meledak dan dia rekam saudara. Akhirnya hilang itu, hilang reels itu. Jadi teriak, Jesus, oh help us, oh Jesus. Siapa suruh pergi ke sono? Tahu bagaimana caranya rudal Patriot itu menandai? Dia jejak panas. Dia tandai, set, dan dia ikuti kemanapun itu. Nah itu loh saudara. Kata perhatikan itu artinya tandai.
Tapi gunakan secara negatif, secara positif. Jangan gunakan negatif, jangan berkata, kutandai kau. awas kau, udah kutandai kau. Jangan. Tanda itu artinya follow. Ikuti, kemana dia pergi ikuti. Bidik. Tandai, di mark. Kalau kita buka buku itu kita sudah berikan tanda di situ sehingga kita mudah menemukannya. Maka kita perlu mencari komunitas, orang-orang yang bisa kita tandai untuk membangun hidup kita. Amin. Yang kita tahu setia pada Kristus. Kalau itu kita lakukan, kita tidak akan menjadi seterunya. Karena kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang lain untuk menjadi kawan sekerja Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, hati-hati. Jangan sampai kekristenanmu, ini Paskah loh saudara, menjelang Paskah Jumat Agung. Coba evaluasi hidupmu, Anda jadi seteru enggak? Atau jadi kawan sekerja? Ada beberapa waktu yang lalu film Enemies of the State. Ya kan? Dimanapun dia pergi ditandai. Dikejar, pokoknya harus dimusnahkan. Kata seteru itu mengerikan sekali saudara. Dianggap musuh, bahkan dalam cara kita menganggap itu musuh, itu disertai dengan kata jijik, saudara. Jadi saya sengaja mengeluarkan salib saya hari ini. Selain biar keren kalau di video, ya toh, untuk mengingatkan kita, ini salib bukan hanya sekedar aksesoris coy. Mengingatkan kita, sudah enggak perilaku kita, termasuk buat saya loh, hei pendeta. Termasuk buat saya, bukan hanya buat jemaat. Kehidupanmu sudah selaras dengan maunya Tuhan enggak? Jadi sahabat ini atau musuh ini, jangan kalau mau berbuat dosa, ini ditaruh di belakang. Giliran rohani taruh depan. Atau giliran berbuat dosa saya simpan di dalam. Dilihat giliran khotbah, keluarin biar dilihat rohani. Ini kelakuan kita. Mari kita evaluasi diri kita saudara. Seharusnya kita malu sendiri. Kau usah lihat kiri kananmu lah. Memang saya bicara bukan pada orang di kiri kananmu, padamu. Termasuk pada aku. Ya. Bahkan Rasul Paulus memberikan sejumlah indikator. Tuhan mereka ialah perut mereka. Anda tahu apa itu perut saudara? Ada orang mikirnya perut terus. Melulu perut. Seperti saya percaya hari ini tidak ada yang berkata nanti setelah Pak Sony khotbah saya mau makan di mana. Nggak ada kan? Ada ke mall mana dan sebagainya. Ada orang saudara isinya hidupnya hari-harinya urusannya perut. Ini bicara tentang materi saudara. Dan orang-orang Yunani dan Romawi itu materialistis. Mereka dibentuk oleh budaya Helenisme. Sekalipun Roma berhasil menaklukkan Yunani pada masa itu. Tapi dia tidak berhasil dan dia gagal membendung budaya Helenisme. Dan semua filsuf-filsuf Yunani itu mayoritas filsafat mereka adalah materialistis. Tanpa sadar itu mempengaruhi gaya hidup orang-orang Yunani dan Romawi. Mengapa Romawi memberi bangunan-bangunan dengan arsitektur yang megah? Karena isu materialisme. Fokus kepada materialisme. Anda boleh kerja, boleh saudara. Memang itu gunanya di dunia ini, kita diperintahkan untuk mengolah bumi. Tapi jangan sampai kerjamu membuat engkau melupakan Tuhan. Anda boleh melayani, boleh. Tapi jangan sampai pelayananmu memang kelihatan di atas mimbar, tapi engkau justru menjadi seteru Kristus. Makanya dikatakan Tuhan mereka. Anda disebut dengan Tuhan mereka. Kita menuhankan materi. Sehingga kita takut ada apa-apa dengan kita kalau tidak ada materi. Kita lahir di dunia tidak bawa apa-apa. Jadi kalau kita diberkati dengan sesuatu yang berasal dari dunia, maka fokus kita adalah pada Tuhan yang memberkati kita. Karena kita juga meninggalkan dunia tidak membawa apa-apa. Saya pernah mendengar itu saudara, ada seorang worship leader. Saya tanya, mertuamu ajak dong ke gereja. Dia berkata, wah susah ngajak papa mertua. Kenapa? Tuhannya uang. Tuhannya uang. Saya berkata berkali-kali kita menyaksikan klip, video, reels. Bahwa ada orang yang punya sakit, punya banyak uang, dia tidak bisa membeli kesembuhannya. Hanya dihamburkan di halaman rumah sakit.
Kemuliaan mereka ialah aib mereka, mengejar kemuliaan dan kehormatan manusia. Karena apa, saudara? Warga negara kerajaan Roma di masa itu keren. Jadi kita merasa hebat. Kalau kita bergaul dengan pejabat, kita pasang foto kita besar-besar. Pejabat juga punya masa jabatan. Giliran masa jabatannya selesai, hilang tuh foto. Karena kita melekat pada kemuliaan duniawi yang fana, yang tidak konsisten, yang tidak selamanya. Ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Orang dulu berebut jadi warga negara kerajaan Roma. Ketika Paulus ditangkap dan dia ngaku sebagai warga negara kerajaan Roma, kepala penjara ketakutan dan terbiri-diri. Betapa hebatnya. Rasul Paulus berkata, tidak, bukan dari dunia, dari sorga, dari Tuhan. Dan itu menjadi sebuah aib, celah. Boleh bergaul, boleh ketemu dengan pejabat, boleh. Tapi ingat, di atas itu ada Tuhan. Yang menyelesaikan masalahmu bukan pejabat. Tuhan bisa menggerakkan hati raja. Haleluya. Haleluya. Tuhan bisa membuka pintu-pintu baru buat kita. Jangan kita mencari kemuliaan dunia. Berkali-kali saya lihat ini ya saudara. Kemarin itu ada sekitar 70 kasus didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. 70 lebih kasus. Betapa orang berambisi dengan kekuasaan. Gagal nggak menjadi anggota DPR apa dan sebagainya. Aduh, ada yang sampai stres, suaranya nggak cukup. Ada yang mengambil kembali barang sumbangannya. Karena kita terlalu fokus pada kemuliaan yang berasal dari dunia ini. Bahkan Rasul Paulus memberi ciri, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Apa itu perkara duniawi? Kedagingan. Kedagingan yang ada di dunia, saudara. Materi. Tuhan Yesus berkata, kita makan bukan hanya dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Roti penting gak? Penting. Tapi bukan semata-mata. Ini yang membuat kita menjadi seteru salib Kristus. Kita akhirnya lupa bahwa salib berbicara tentang kasih. Karena kita tidak merasakan kasih. Yang kita kejar adalah ambisi-ambisi kita. Kemuliaan kita, materi kita, perut kita. Kekuasaan yang menyenangkan dari dunia. Kedagingan kita. Akhirnya kita lupa makna salib yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kita perlu merefresh kembali pemahaman kita mengenai salib. Masihkah kita merasakan bahwa salib adalah kasih Kristus? Ingat loh, yang harusnya dihukum itu kita. Tapi karena dia mengasihi kita, karena dia mengasihi kita, dia rela menggantikan kita. Dia rela menderita. Salib bukan hanya kasih, itu penderitaan. Dia rela berkorban. Kata berkorban itu artinya muncul sepihak. Karena kasih. Kalau kita mengasihi seorang, maka kita berani berkorban kepadanya. Bahkan kita rela menderita untuk mengekspresikan kasih itu. Dan tujuan yang lebih besar dari salib itu apa? Kita harus ingat, kita udah ditandai. Ditandai sebagai orang yang sudah ditebus. Ditandai, jadi mau kemana kamu? Udah ditandai, diikuti oleh mata Tuhan terus. Nak dosa itu, Nah, jangan makan terlalu banyak, nak. Segala sesuatu kalau makan terlalu banyak itu berbahaya enggak? Bahaya. Segala sesuatu yang lebih itu bahaya. Kita udah ditebus. Ditebus sudah ditandai. Milikku, milik Kristus. Kadang-kadang kita enggak sadar diri dan enggak tahu diri bahwa kita adalah milik yang sudah ditandai. Ketika kita ketemu dengan seseorang di sana, kita dengan bangga berkata, itu anakku loh, anakku. Seperti kebanggaan itulah yang Tuhan miliki kepada kita. Itu anakku. Nah, marilah berlaku pantas sebagai seorang anak. Jangan menjadi seteru Kristus. Maka nasihat Paulus itu menjadi nasihat yang sama juga buat kita. Mari kita fokus kepada Yesus. Amin. Ya, fokus kepada Tuhan. Ingat loh ya. Ikut pikul salib
Dan jangan justru menjauhinya karena ada anugerah di dalam salib. Salib itu dipikul, ya, bukan dijinjing karena nggak ada gagang pada salib. Ada nggak? Nggak ada. Dipikul, saudara. Nah kalau kita fokus pada Yesus, kita jadi sadar. Paulus mengingatkan, ingat kamu bukan warga negara kerajaan Roma yang bergengsi, yang hebat. Kamu adalah warga negara kerajaan sorga. Jadi mari kita renungkan apa yang menjadi indikator Romawi yang begitu kita banggakan ketika kita hidup di dunia ini. Masih ada beberapa hari sebelum kita merayakan Paskah. Bahkan Rasul Paulus berkata, "Hei, sekalipun kaisar berkuasa, sekalipun dia hebat, dia dianggap seperti Tuhan, tapi Kristus jauh lebih berkuasa dari kaisar. Dan kemuliaan yang kau dapat itu, kemuliaan yang tidak berasal." Pemimpin musik maju ke depan. Kemuliaan yang tidak berasal dari manusia. Kemuliaan yang berasal dari Tuhan. Dari dunia, saudara. Nanti kalau kita mengejar Tuhan, sebenarnya apa yang ada dalam dunia akan diberikan kepada kita sebagai bonus. Amin. Ingat Salomo, masih ingat Salomo? Tuhan bilang, kamu mau minta apa? Mau minta kekayaan, aku beri. Mau minta kemenangan atas musuh-musuhmu, kehebatan, aku beri semua. Kamu mau minta apa? Materi, kau minta apa? Salomo bilang, enggak. Aku minta hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini. Apa kata Elohim? Aku pun itu berikan kepadamu. Dan yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu. Itu anugerah. Maka di dalam salib itu ada anugerah, saudara. Jadi mari kita renungkan kehidupan kita ini. Bahwa sebenarnya perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan untuk menjadi sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, amin. Saudara dan Pak Sony tidak sempurna. Pasti banyak pelanggaran, banyak kekurangan. Tapi kalau kita sadar akan anugerah yang ada di balik salib, maka mari kita menaklukkan diri kita, pikiran kita, hidup kita kepada salib. Ditaklukkan, saudara. Hanya dengan cara itu kita menjadi kawan sekerja Kristus dan bukan seterunya. Haleluya.